Itu artinya sejak penyandang status tersangka pada Oktober 2018, Taufik masih menikmati berbagai fasilitas sebagai pimpinan DPR. Setelah vonis terhadap Taufik jatuh, barulah Sekjen DPR menyatakan akan menghentikan gaji serta hak-hak Taufik lainnya sebagai wakil ketua DPR. Menurut ICW, fraksi Golkar terbanyak menyumbangkan kasus korupsi sebanyak 8 orang. Disusul Partai Demokrat dan PAN sebanyak 3 orang, PDI Perjuangan serta Hanura 2 orang, Nasdem, PKB, PKS, dan P3 1 orang. Sedangkan fraksi Novel Baswedan menduga korupsi bansos COVID-19 tidak hanya terjadi di DKI Jakarta dan sekitarnya. Namun, kasus serupa juga dikatakannya terjadi di seluruh daerah di Indonesia dengan pola yang sama. Pernyataan adanya dugaan korupsi bansos hingga 100 triliun rupiah itu bahkan sempat menjadi trending topik di Twitter. Sejumlah kalangan juga menyoroti pernyataan Novel Baswedan soal dugaan Mahasiswa Kabupaten Kota Waringin Timur mendapat bekal ilmu pengetahuan tentang anti korupsi oleh perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Amalia Mafira Ahmad dengan NIM 4214200022. Program Studi Pendidikan Fisika jurusan Fisika di Universitas Negeri Gorontalo. Kali ini saya akan membahas tentang strategi pemberantasan korupsi. Korupsi telah dianggap sebagai hal yang biasa dengan dalih sudah sesuai prosedur. Koruptor tidak lagi memiliki rasa malu dan takut, sebaliknya memamerkan hasil korupsinya secara demonstratif. Politisi tidak lagi mengabdi kepada konstituennya. Partai politik bukannya dijadikan alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat banyak, melainkan menjadi ajang untuk mengeruk harta dan ambisi pribadi. Padahal, tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudidaya tindak pidana korupsi tersebut. Sehingga harus disadari meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kerugian negara dan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Strategi pemberantasan korupsi. Terdapat 3 strategi pemberantasan korupsi. Yang pertama yaitu edukasi dan kampanye. Edukasi dan kampanye adalah strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Yang kedua, represif. Strategi represif adalah upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Hampir sebagian besar kasus korupsi ini terungkap berkat adanya pengaduan masyarakat. Dalam strategi ini, tahapan yang harus dilakukan adalah penanganan laporan pengaduan masyarakat. Yang kedua, penyelidikan. Yang ketiga, penyidikan. Yang keempat, penuntutan. Dan yang terakhir adalah eksekusi. Dari 2 strategi di atas, yang paling penting adalah strategi perbaikan sistem. Banyak sistem yang diterapkan di Indonesia memberikan peluang tindak pidana korupsi. Sistem yang baik bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Maka dari itu diperlukan perbaikan sistem, misalnya mendorong transparansi penyelenggara negara seperti yang dilakukan KPK menerima laporan LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan juga gratifikasinya. Yang kedua, memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Yang terakhir adalah memodernisasi pelayanan publik dengan online dan sistem pengawasan yang terintegrasi agar lebih transparan dan efektif. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum